Sobat Inspirasi, selamat datang di Barito Widya Podcast, teman diskusi sumber inspirasi. Bulan Oktober dikenal sebagai bulan bahasa dan sastra nasional, momen yang istimewa bagi kita semua untuk lebih mencintai dan menghargai bahasa Indonesia, serta karya sastra sebagai bagian dari identitas bangsa. Nah, di episode spesial kali ini, kita akan membahas tema menarik, yaitu sastra dan bahasa Indonesia sebagai jiwa literasi. Dan yang lebih spesial lagi nih teman-teman, kita kedatangan sosok inspiratif yang aktif dalam kegiatan literasi, yaitu Duta Baca Kota Magelang. Mari kita sambut Kak Wafik, Duta Baca Kota Magelang. Terima kasih sudah hadir di Barito Widya Podcast hari ini, Kak. Boleh dong Kak disapa dulu teman-teman inspirasi di rumah. Hai Sobat Inspirasi, perkenalkan aku Wafik sebagai Duta Baca Kota Magelang tahun 2025-2026. Wah, ternyata hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya teman-teman. Nah nih, kan kita bakal berbicara soal sastra dan bahasa sebagai jiwa literasi nih Kak. Menurut kakak, apa sih makna dari literasi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, literasi itu sebuah kegiatan yang isinya itu ada membaca, menulis, berbicara. Dan tiga hal itu merupakan sebuah cara untuk kita mengolah informasi. Jadi literasi itu sebenarnya dilihat dari intinya adalah sebuah kegiatan untuk mengolah informasi, untuk mengubah cara berpikir kita untuk menjadi lebih baik gitu. Wah, ternyata literasi itu tuh penting banget ya Kak dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti peran penting apa dari bahasa dan sastra untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat khususnya di kalangan pelajar Kak? Oke, jadi peran bahasa dan sastra untuk anak muda saat ini adalah yaitu untuk mempermudah komunikasi antar sesama. Kemudian sastra juga berperan untuk mengubah pola pikir kita, untuk mengajak kita berempati dan berpikir kritis dan analitis. Karena saat kita membaca atau menyimak sastra, kita tidak hanya diminta untuk menerima informasi, tetapi kita juga diminta untuk mengolah informasi itu, ikut berpikir analisis dan berpikir secara kritis gitu. Berarti saat kita membaca sesuatu, otak kita juga diajak untuk berpikir dan mengolah sesuatu yang kita baca ya Kak? Iya, jadi kayak seolah-olah kita ikut merasakan gitu. Wah, keren banget ya Kak. Nah, menurut Kakak, apa tantangan terbesar bagi generasi muda saat ini dalam menjaga kecintaan terhadap bahasa Indonesia nih Kak? Oke, jadi tantangan terbesar anak muda saat ini ya, dengan berkembangnya zaman ini dengan teknologi yang semakin luar biasa, yaitu yang pertama semakin banyaknya bahasa asing yang masuk. Bahkan kadang ada beberapa bahasa asing yang tidak kita sadari yang kita kiranya itu adalah bahasa Indonesia gitu. Oh, berarti ada ya Kak, kayak bercampur aduk dengan bahasa asing bahasa Indonesia itu. Iya, kayak misal nih ada kata kepo seperti yang sering kita pakai ya. Iya, sering banget. Kita awalnya ngira mungkin itu kayak ya udah bahasa Indonesia asli gitu ya. Iya. Tapi ternyata setelah aku cari tahu, kepo itu dari bahasa Inggris. Wah, ternyata dari bahasa Inggris Kak. Iya, dan itu jarang banget orang yang menyadari bahwa kepo itu dari bahasa Inggris. Mereka ngira kayak ya udah itu dari bahasa Indonesia aja gitu. Tapi di sini untungnya adalah bahasa Indonesia itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi bahasa Indonesia itu juga menyerap kata-kata, kosakata asing yang kemudian diterjemahkan dan dimasukkan ke dalam KBBI gitu. Keren banget ya Kak. Berarti seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia itu bisa tetap mengikuti zaman tersebut ya Kak? Iya. Di dalam dunia literasi nih Kak, sastra kan sering dianggap sebagai hiburan yang berisi pesan moral. Bisa tolong jelaskan bagaimana karya sastra dapat membentuk pola pikir positif bagi pembacanya? Oke, jadi sastra itu sebenarnya bukan
cuma kita menyimak gitu ya, tapi sastra itu juga sangat ngaruh ke cara berpikir kita, karena dalam kita membaca atau mendengarkan sastra itu kita juga diajak untuk berempati, kita diajak untuk berpikir analitis, kritis, dan kita jadi lebih bisa untuk mengolah informasi yang kita terima, dan kita juga diajak untuk pandai mengolah emosi kita gitu. Iya. Berarti di sastra itu kita diajarkan untuk terus belajar mengolah empati ya Kak? Iya. Keren banget nih Kak. Kan Kakak juga sebagai Duta Baca Kota Magelang nih Kak. Ada nggak sih Kak program kerja atau kegiatan yang dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan? Oke, jadi saat ini kita sudah melaksanakan beberapa proker, yaitu yang pertama ada liburan seru. Jadi liburan seru itu sebuah kegiatan yang diadakan oleh Perpus Kota, dan kegiatannya juga dilaksanakan di Perpus Kota. Kegiatan ini diikuti oleh adik-adik mulai dari usia 2 tahun sampai dengan kelas 6 SD. Nah, biasanya kegiatan ini diadakan selama 4 hari, dan kegiatan ini bermacam-macam sekali, mulai dari drama, berkreasi membuat gelang, mendongeng, drama musikal, terus literasi bahasa Inggris, terus read aloud book, terus ada literasi bahasa Jawa juga, kegiatan mengenal aksara Jawa gitu. Banyak banget ya Kak kegiatannya. Itu Iya. untuk kegiatannya adik-adik bisa datang semua atau hanya yang diundang saja Kak? Oke, jadi kegiatannya itu bersifat umum. Bagi adik-adik yang ingin mengikuti bisa langsung datang ke perpustakaan tanpa mendaftar terlebih dahulu. Wah gitu. keren banget ya Kak. Iya, terus untuk kegiatan yang kedua itu ada kegiatan wisata literasi di saat hari kunjung perpustakaan. Nah, biasanya kegiatan wisata literasi ini diikuti oleh beberapa sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Dan saat hari kunjung ini tidak hanya sekedar mengenal perpustakaan, tetapi juga ada menonton film, bazar buku, lomba foto booth, lomba menghitung buku, seperti itu. Jadi dari kegiatan yang sederhana itu, kita berharap masyarakat tertarik untuk datang ke perpustakaan yang awalnya hanya sekedar ingin tahu kegiatan itu, tetapi masyarakat jadi menyadari bahwa ternyata di perpustakaan itu fasilitasnya lengkap dan buku-bukunya pun juga lengkap. Jadi diharapkan bisa menarik minat masyarakat untuk baca di perpustakaan gitu. Ternyata banyak juga ya Kak program kerja dari perpustakaan dan itu menarik banget. Nah Kak, ada nggak sih Kak saran agar siswa-siswi bisa mulai menumbuhkan budaya literasi di lingkungan sekolah? Oke, jadi saran untuk teman-teman yang ingin mulai budaya literasi itu bisa dimulai dari hal yang paling simpel, yaitu yang pertama bisa baca buku, tapi saat ini buku tidak harus dalam bentuk fisik buku, tapi saat ini buku bisa diakses melalui HP, yaitu melalui e-book. Seperti misal menggunakan aplikasi iMagelang, itu merupakan aplikasi perpustakaan yang dapat mengakses buku-buku, tidak hanya buku novel, tapi buku ilmu pengetahuan pelajaran juga ada, bisa diakses melalui HP begitu. Dan bisa dilakukan secara konsisten. Dan misal nih teman-teman merasa kesulitan untuk langsung mulai baca novel besar, teman-teman bisa dimulai dari sedikit, dari mungkin membaca cerpen atau membaca komik begitu, dan bisa membaca yang bergenre itu sesuai yang teman-teman sukai. Kalau misal suka genre horor, teman-teman bisa baca buku yang bergenre horor atau romance gitu. Berarti dengan adanya perkembangan teknologi kita tuh nggak terpaku dengan buku doang ya Kak, kita juga bisa memulai membaca melalui e-book. Iya. Nah Kak, ini adalah pertanyaan terakhir. Bagaimana pesan Kakak untuk sobat inspirasi di rumah agar terus
mencintai bahasa Indonesia. Oke, pesan untuk teman-teman nih. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, terutama untuk teman-teman yang suka nongkrong, yang kadang merasa kayak kalau pakai bahasa Indonesia itu kayak kurang gaul, kayak merasa lebih gaul ketika menggunakan bahasa asing gitu ya. Iya. Sebenarnya tidak, karena seperti yang kita ketahui ya, bahasa Indonesia itu sebenarnya keren banget. Bisa kita buktikan sekarang ada banyak banget ya lagu yang menggunakan bahasa Indonesia yang Bener ternyata banget. itu bagus-bagus banget. Bener banget. Kayak artinya tuh bagus banget tuh Kak. Iya gitu, dan itu nggak kalah sama bahasa asing. Jadi Iya. untuk teman-teman itu yuk bisa kita mulai dari hal terkecil, kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa Indonesia dan kita bisa mulai menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak khawatir bahasa Indonesia ini akan tergerus oleh zaman dan hilang pelan-pelan karena terbawa arus bahasa asing gitu. Bener banget Kak. Dengan hal kecil seperti mendengarkan lagu kita termasuk sudah berliterasi ya Kak. Iya bisa. Wah luar biasa sekali ya pembicaraan kita hari ini. Ternyata bahasa dan sastra bukan sekadar alat komunikasi atau hiburan, tapi juga dari literasi itu sendiri yang membentuk cara kita berpikir, berkreasi, dan mencintai budaya bangsa. Sebelum kita akhiri, boleh dong Kak beri harapan untuk sobat inspirasi di rumah supaya bersemangat dalam berliterasi. Oke, harapan saya untuk teman-teman adalah mulai saat ini bisa dimulai untuk gemar berliterasi dan mencintai bahasa Indonesia. Oke, gemar literasi itu tidak harus langsung kompleks seperti yang aku bilang tadi, Iya. tapi bisa dimulai dari hal yang terkecil kayak pandai menyaring informasi, pandai-pandailah membaca dan menyaring apapun yang kalian terima. Karena mengingat perkembangan zaman ini ya yang Bener banget. semakin mengerikan, Iya. kemudian kita bisa mulai mencintai bahasa Indonesia dimulai dari mendengarkan lagu bahasa Indonesia atau melihat drama berbahasa Indonesia atau mendengarkan lagu gitu ya. Iya banyak banget ya Kak ternyata cara untuk mencintai bahasa Indonesia. Iya. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Sobat Inspirasi, semoga pembicaraan kita hari ini dapat memantik semangat untuk terus membaca, menulis, dan berkarya lewat bahasa serta sastra Indonesia. Saya Wahdani Anggita Ningrum, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Barito Widya Podcast selanjutnya. Salam literasi. Barito Widya Podcast, teman diskusi sumber inspirasi.